Untuk teman-teman yang ingin langsung membuat fermentasi tepung jagung seperti yang saya lakukan, halo villagers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sarjana Ndeso ya. Kali ini Sarjana Ndeso ingin menunjukkan salah satu sumber pakan yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Jadi pada video kali ini Sarjana Ndeso ingin sharing pemanfaatan tepung jagung untuk pakan ternak, khususnya sapi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Sarjana Ndeso, terus dukung channel Sarjana Ndeso dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya. Kemudian nyalakan juga loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update info terbaru seputar pakan ternak maupun info seputar pertanian lainnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Sarjana sedang berada di ladang jagung yang saat ini sedang dipanen. Kebetulan Sarjana karena di rumah ada ternak, beberapa hewan ternak khususnya sapi. Kali ini Sarjana ingin memanfaatkan tepung jagung yang ada untuk pakan ya. Ini tepung jagungnya sudah dibabat sehari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis kemarin tanggal 11 Mei. Saat ini adalah tanggal 12 Mei. Pada video ini diambil ini tanggal 12 Mei 2022. Jadi ini tepungnya sudah dalam kondisi layu, sudah sangat bagus, sangat cocok untuk difermentasi. Ini teman-teman bisa lihat di video ini bahwasanya kondisi tepungnya sudah mulai layu dan daunnya juga tidak terlalu kuning, juga tidak terlalu hijau. Artinya ini menurut saya adalah kondisi yang sangat pas ya, sangat tepat. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Jadi saat ini sedang saya kumpulkan. Itu adalah salah satu tepung jagung yang nanti akan saya bawa pulang untuk diproses. Ini sebenarnya diberikan langsung ke ternak pun bisa, karena saya yakin ternak ini juga doyan mau. Jadi saat ini sedang saya kumpulkan seperti ini ya. Saya ikat, yang di sebelah sana juga ada itu. Nanti saya kumpulkan lagi, terus nanti akan kita bawa pulang dan akan saya proses untuk pemrosesan selanjutnya. Oke. Tonton terus video ini, jangan di skip dulu karena video ini akan terus berlanjut sampai nanti proses pembuatan fermentasinya. Halo teman-teman, halo villagers. Hari ini adalah 3 hari setelah saya melakukan proses fermentasi punggul jagung ya. Nah ini hari pagi ini sudah saya berikan semua hasil fermentasinya. Jadi saya diamkan, saya fermentasi selama 2 hari. Kemudian ini saya berikan dan seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat kondisi tanaman jagungnya masih sama seperti ketika pertama kali saya membawa pulang. Ini sudah saya berikan semua ya, saya berikan semua dari tadi hingga ini yang sekarang nampak sedang dimakan adalah ini kurang lebih tinggal separuhnya, separuh dari hasil fermentasi yang saya berikan. Mohon maaf sebelumnya karena ketika proses pembuatan fermentasinya saya tidak sempat untuk mengambil videonya. Langsung saja ya, saya review, saya bahas bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi untuk fermentasinya saya
saya tidak melakukan pencacahan terhadap tanaman bonggol jagungnya. Sisa-sisa jagung ini hanya saya tumpuk saja, kemudian lalu saya siram dengan larutan E4. Saya menggunakan larutan ini kurang lebih ini saya menggunakan 10 tutup botol. Untuk 10 tutup botol itu untuk satu ember ya, karena kemarin saya cuman membawa tidak cukup banyak, hanya sekitar 2 ikat ya, 2 bongkok atau 2 ikat rumput, sehingga saya hanya menggunakan satu ember air ini saya beri 10 tutup E4 yang ini. Kemudian untuk menambah rasa ya, saya menambahkan ini garam dapur. Nah, ini sudah hilang satu, yaitu yang kemarin saya gunakan untuk proses fermentasi. Garam dapurnya saya berikan satu apa ini? Oh, setengah kilo, segini setengah kilo ya. Saya berikan setengah kilo ini untuk satu ember air E4 yang sudah diencerkan. Kebetulan saya tidak menambahkan tetes tebu karena stok tetes tebu saya sudah habis. Jadi saya hanya menggunakan 2 bahan ini, garam dan E4 ini juga nggak cukup banyak karena juga yang difermentasi tidak terlalu banyak. Idealnya 1 liter E4 ini atau 1 botol E4 ini bisa digunakan untuk memfermentasi 1 ton bahan pakan. 1 ton bahan pakan yang sudah digiling atau dihaluskan. Jadi setelah tadi larutannya saya campur E4 dengan garam, kemudian tepung jagungnya sudah saya tata di situ ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh masih basah. Nah, jadi tepung jagungnya nggak saya giling, tidak saya cacah, langsung saya tumpuk saja di situ. Setelah ketebalan sekitar 15-20 cm, saya ciprat-ciprati atau saya siram dengan larutan itu E4 yang tadi saya buat. Saya siram, kemudian di atasnya saya tutup tepung jagung lagi, kemudian saya siram lagi, begitu seterusnya sampai setinggi ini. Karena cuma sedikit, waktu itu saya hanya membawa pulang sedikit karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi hanya sedikit yang saya bawa pulang. Ini yang kelihatan basah itu uap, ini adalah uap hasil fermentasi tepung jagung yang saya lakukan. Lalu hasilnya seperti apa? Hasil fermentasinya seperti ini yang teman-teman lihat. Masih ada tepung jagung yang terlihat hijaunya hijau kering ya, bukan hijau busuk. Seperti ini hasilnya. Jadi ketika saya memberikan ke ternak, tepung ini saya cacah atau saya potong-potong terlebih dahulu secara manual menggunakan arit agar si sapi atau ternak lebih mudah untuk makan. Nah, seperti ini hasil fermentasinya. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, sapi juga mau atau suka untuk memakannya. Namun ini perlu diperhatikan ya, disclaimer untuk sapi yang belum pernah diberi makan fermentasi mungkin akan agak sulit untuk langsung mau makan. Namun untuk sapi yang sudah terbiasa diberi pakan fermentasi,
yang pengalaman saya, sejauh pengalaman saya itu biasanya akan lebih mudah untuk diberi pakan-pakan fermentasi, entah itu fermentasi tebon jagung seperti ini ataupun fermentasi jerami padi, itu akan lebih mudah. Jadi sekali lagi ya, disclaimer dulu, disclaimer untuk teman-teman yang ingin langsung membuat fermentasi tebon jagung seperti yang saya lakukan, saran saya lebih baik jangan langsung ke tebon jagung yang difermentasi, tapi lakukan dari jerami padi dulu. Ketika nanti musim panen padi, sisihkanlah jerami sekitar mungkin 2 atau 3 karung untuk percobaan dulu, jangan langsung banyak ya, untuk percobaan dulu. Kemudian lakukan fermentasi yang saya lakukan tadi, cukup dengan 1 ember itu saja, campuri dengan garam, lalu campur juga dengan tetes tebu kalau ada tetes tebu. Baru kemudian buat tumpuk jerami atau tebon jagung seperti yang saya lakukan itu. Kemudian setelah tebalnya mencapai 15-20 cm, siram dengan larutan yang telah kita buat, lalu tutup lagi dengan tebon jagung ataupun jerami, siram lagi sampai setinggi bahan pakan yang tersedia untuk difermentasi. Mau 1 meter atau sampai 2 meter silahkan, atau hanya 80 cm 60 cm silahkan, tinggi yang teman-teman bisa, atau setinggi bahan pakan yang tersedia. Setelah disiram semua, lapisan yang paling atas juga disiram dengan E4 itu, larutan yang kita bikin tadi. Setelah itu kemudian ditutup dengan terpal, atau sebelum ditutup dengan terpal, kalau teman-teman ada dedak atau bekatul, bisa diberikan di lapisan yang paling atas, diberi dedak, nggak usah banyak-banyak, mungkin 2 ember atau sedikit saja, yang penting untuk menutup lapisan yang paling atas itu. Baru kemudian ditutup dengan terpal atau penutup lainnya yang rapat. Oke teman-teman, jadi demikian tadi video proses fermentasi tebon jagung yang saya lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Sarjana Desa, dukung terus channel Sarjana Desa dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, tombol merah yang ada di bawah video ini. Kemudian nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan update info terbaru seputar pakan ternak maupun seputar pertanian lainnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.